Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan PNS di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Teresia Ismayovita. Saya adalah salah satu peserta Latsar Angkatan 86 tahun 2023, gelombang 1, kelompok 2, nomor urut 9. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titik Kristinawati SPD IMA selaku coach, kepada Ibu Helena Ratnavianei Escape NS selaku mentor, dan kepada Ibu Maria Agnes Inaojan SOS selaku penguji. Adapun tempat habituasi saya yaitu di Rumah Sakit Umum Dr. T.C. Hillers Maumere. Pemerintah Kabupaten Sika mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere yang terletak di Jalan Wairklau, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Rumah Sakit Umum Dr. T.C. Hillers Maumere mempunyai beberapa ruangan, yaitu ruang rawat jalan dan ruang rawat inap. Saya adalah seorang perawat dengan jabatan pelaksana terampil perawat, di mana tugas fungsi saya sebagai seorang perawat yaitu 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman dan pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana. 7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan medik spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. 12. Melakukan perawatan luka. Dan terakhir, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Di rumah sakit, saya menemukan beberapa isu dari tugas fungsi sebagai saya seorang perawat terampil, yaitu 1. Belum optimalnya pemahaman keluarga pasien tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere. 2. Belum optimalnya kepatuhan keluarga pasien tentang aturan berkunjung di ruang rawat inap ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere. Dan 3. Belum efektifnya penggunaan SIM-RS di Rumah Sakit Umum Dr. T.C. Hillers Maumere. Dari ketiga isu atau masalah ini, yang di sini saya ambil atau menjadi isu prioritas adalah belum optimalnya pemahaman keluarga pasien tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere. Dari isu yang saya ambil ini, saya melakukan kegiatan aktualisasi saya dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu pertama,
melapor atau melakukan konsultasi dengan atasan langsung atau mentor. Kedua, berkoordinasi dengan mentor atau tim PKRS informasi berupa satuan acara penyuluhan. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada keluarga pasien tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat. Yang kelima, melakukan perawatan terhadap pasien dengan penyakit jantung. 6. Melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Dan 7. Menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Dari 7 tahapan kegiatan ini, dan sampai akhirnya saya pada tahap ke-6 melakukan evaluasi kegiatan, yaitu dengan cara memberikan soal atau pertanyaan soal tanya jawab kepada keluarga pasien. Adapun tahapan kegiatan aktualisasi saya, yaitu ada 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan langsung atau mentor. Yang kedua, menyusun bahan informasi berupa satuan acara penyuluhan atau SAP tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat. Di mana pertama saya mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan SAP. 2. Mendesain SAP. 3. Mendesain leaflet. 4. Konsultasi dengan mentor dan tim PKRS tentang SAP dan leaflet. 5. Mencetak SAP dan leaflet sesuai kebutuhan. 6. Membuat daftar hadir penyuluhan. 7. Menyiapkan tempat penyuluhan, menyiapkan poster pola hidup sehat dan lembaran hand hygiene. Kegiatan ketiga yaitu melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat. Ada tahapannya. Yang pertama, mengumpulkan peserta mengikuti penyuluhan. Kedua, menyapa, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dengan metode komunikasi terapeutik. 3. Menyampaikan materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Menjelaskan poster tentang pola hidup sehat dan 6 langkah mencuci tangan yang benar. 5. Mendistribusikan leaflet kepada peserta. 6. Melakukan tanya jawab. Dan 7. Pemberian daftar hadir kepada peserta penyuluhan untuk diisi. Kegiatan keempat, melakukan perawatan pada pasien dengan penyakit jantung, yaitu pertama, mencuci tangan. Kedua, mengukur vital sign. 3. Menjelaskan nyeri dada yang dilakukan kepada penyakit jantung yang terjadi pada penyakit jantung berbeda dengan nyeri dada pada sakit lambung. 4. Mengatur posisi yang nyaman pada pasien dengan sakit jantung. 5. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pasien. 6. Mengatur diet pada pasien dengan penyakit jantung. Kegiatan kelima, menyusun laporan kegiatan aktualisasi, yaitu mengumpulkan semua eviden kegiatan. Kedua, menyusun laporan hasil kegiatan. 3. Melakukan konsultasi hasil laporan kepada mentor. 4. Melakukan konsultasi laporan kepada coach. 5. Melakukan perbaikan laporan sesuai arahan mentor dan coach. 6. Finalisasi laporan. Dari hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi optimalisasi pemahaman keluarga pasien tentang penyakit jantung dan pola hidup sehat, yaitu dengan penyuluhan yang diberikan kepada keluarga pasien menggunakan SAP dan leaflet serta pemasangan poster pola hidup sehat. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi saat sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diberikan ada 6 pertanyaan. 5 pertanyaan keluarga pasien menjawab dengan benar, sedangkan 1 pertanyaan tentang gejala penyakit jantung, yaitu keluarga pasien belum paham untuk membedakan gejala nyeri dada karena penyakit jantung dan nyeri dada karena penyakit radang lambung. Hal yang membedakan adalah keluhan nyeri yang dirasakan sangat khas pada sakit jantung, yaitu nyeri dada menjalar ke bahu sampai pergelangan tangan, rasa berat saat menarik nafas, dan rasa berat di dada seperti tertindih beban berat. Dengan demikian, dengan diberikan penyuluhan ini merupakan suatu edukasi pada keluarga pasien dengan penyakit jantung untuk mengatur bagaimana pola hidup sehat
saat pasien pasca rawat dan pasien pulang ke rumah. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, penulis menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Sekian laporan aktualisasi saya. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih.